Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Tuti di sini, di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Dan di video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk bikin pesanan ya. Pesanannya bikinnya berasa kurusu di hari H-nya. Pernah ngalamin nggak teman-teman seperti itu? Males banget mau ngerjain itu ya hari sebelumnya, padahal ada waktu gitu. Suaranya serak-serak basah. Habis makan gorengan. Oke, kita ceritanya setelah yang satu ini ya. Jadi ceritanya adalah aku mendapat pesanan 3 macam menu, nggak terlalu banyak sih, makanya aku nyantai banget nih teman-teman. Harusnya bisa dikerjain sehari sebelumnya ya, tapi aku nekat aja seperti biasa kalau udah lagi males, bawaannya adalah mau yang dilelet-leletin, dilama-lamain. Jadi pesanan untuk jam 8 pagi aku kerjain di jam 2 malam teman-teman. Di jam 2 pagi ya. Seperti biasa bangun tidur habis tahajud dulu 2 rakaat cukup. Kemudian lanjut kita ngopi, bikin kopi dulu supaya matanya melek. Iya teman-teman harus ngopi dulu kalau nggak gitu tuh semangatnya kurang ya. Kali ini pesanannya adalah yang seperti biasa aja yang aku jual, yang biasa dijual. Ada kue sus, sosis Solo, dan juga apa ya? Ntar aku lihat contekan dulu. Oh iya satu lagi itu onde kacang hijau teman-teman. Jadi kita mulai aja ya. Start kerja dimulai di jam 2 pagi teman-teman. Ofisialnya di jam 2.30 berarti setengah 3 ya. Setengah 3 karena tadi pakai acara nyeduh kopi dulu, pakai acara sedikit bebersih-bersih dulu gitu ya. Karena kemarin dibilangin, aku tuh males banget kemarin jadi sore-sore udah tidur. Harusnya tuh ngerjainnya tuh bisa bikin sosis Solo bisa kemarin malam ya. Tapi kemarin malam itu cuman ngerjain untuk isiannya aja teman-teman. Jadi kemarin malam itu bikin isian onde-onde juga bikin isian sosis Solo. Bikin isian susnya dadakan aja di hari hanya. Justru karena males itu jadi aku nggak nggak sempet videoin proses pembuatan dari isian dadar gulung, isian onde-onde dan juga isian sosis Solo. Kalau teman-teman ingin lihat tutorialnya ada di video-video sebelumnya ya, udah sering aku juga sharing ke dipublish di YouTube aku ini. Kalau untuk resep nanti aku cantumin aja di kolom deskripsi seperti biasa ya teman-teman. Nah ini sudah menjadi adonan, tadi itu margarin dengan air dimasak terlebih dahulu ya teman-teman, dimasak terlebih dahulu, disuruh mendidih dan juga margarinnya itu mencair. Kemudian terigunya langsung masuk, itu terigu masuk apinya dalam kondisi mati ya, jadi diaduknya cepat. Sudah menjadi adonan, kita akan diamkan dulu beberapa saat, sekitar 15 menit. Kemudian aku nyalain dulu ovennya. Aku pakai oven listrik kali ini teman-teman. Dibilangin males ngangkat-ngangkat oven tangkring, males ngangkat oven gas. Nggak diangkat oven gasnya, cuman males nyolokin gasnya aja gitu ya teman-teman. Jadi judulnya adalah malas. Lanjut teman-teman, itu udah agak dingin ya. Kita mau mixer aja langsung dengan telurnya. Jangan lupa ngopi dulu. Teman-teman udah pada ngopi belum? Kopinya apa? Kopi hitam apa kayak kopi krem yang kayak aku punya? Aku tuh nggak jelas ya teman-teman. Kopinya kadang kopi hitam, kopi krem, suka-suka aku aja. Kadang kopinya justru kopi ada esnya, kopi dingin.
Nah, ini adonan dalam kondisi hangat, teman-teman. Kemudian kita masukkan telurnya sejumlah sesuai resep ya. Jangan nge-mixer dalam kondisi adonan sudah dingin ya. Kalau sudah dingin itu apa ya? Boros telur. Harusnya biasanya masuk telur 4, tapi kalau udah dingin itu kan nambah lagi telurnya. Begitu, teman-teman. Dan ternyata juga ini telurnya terasa kurang ya, aku tambahin lagi satu. Jadi total dari 1,5 resep ini, aku bikin 1,5 resep nih teman-teman. Total semuanya adalah 5 telur. 5 telur tapi kayaknya telurnya ukuran sedang ini aku pakai. Jadi pas mantap. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gini ya teksturnya ya. Enggak kental, enggak padat, enggak encer. Jadi sedang aja. Lanjut siapkan cetakan. Ngantuk. Mohon maaf teman-teman, lanjut aja ya. Kita siapkan cetakan. Di sini aku memakai cetakan pai untuk nyetak susnya. Lagi ingin aja pakai cetakan teman-teman. Teman-teman boleh ya nggak pakai cetakan, langsung aja disepuitkan di loyangnya. Di sini aku memakai cetakan karena berharapnya akan bakalan tinggi itu susnya ya. Harapanku. Biasanya kalau pakai cetakan itu memang suka agak tinggi daripada nggak pakai cetakan. Nah, ini semua sudah satu loyang. Ini satu loyang teh isi 20 pieces ya teman-teman. Itu 20 pieces. Tapi kalau teman-teman bikin sus, sebaiknya ini jangan ditiru karena hasilnya akan lebih bagus kalau dia lebih jarang lagi ya. Kalau jarang lagi titik-titik adonannya itu. Saran aku sih kalau untuk loyang 30 ini cukup masukkan sekitar 16 per loyang ya teman-teman. Itu baru nanti hasilnya maksimal. Nah, ini sudah panas ovennya karena kita tadi 15 menit manasin di suhu 250 derajat ya teman-teman. Ini aku pakai api atas dulu langsung ngejeger 250 derajat. Nah, kita tinggalin aja, nanti kita akan switch ke api bawah di saat susnya sudah mulai ngembang. Kita lanjut bikin flanya dulu sambil nunggu susnya matang, teman-teman. Kita bikin fla dulu ya. Jadi flanya terdiri dari ya ampun Bu Tuti, ngantuk. Ngantukan banget ya teman-teman. Ih, apa aja. Pokoknya kalau udah nyantai kayak gini voice over aku malah ngantuk jadinya. Lanjut, nah ini aku pakai susu cair ya teman-teman, juga ditambah dengan susu kental manis tadi. Kemudian ada maizena, ada gula pasir, ada vanili bubuk, kemudian tambahkan juga kuning telur 1 butir aja. Kalau mau bikin sekitar 30 pieces sus. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Diaduk rata semuanya sampai dia kental dan meletup-letup seperti ini. Aku itu tambahkan air sedikit karena terlihat sepertinya padat sekali ya. Karena nanti akan begitu dingin dia akan jadi padat. Jadi teman-teman akan kesusahan untuk masukin flanya ya ke dalam sus. Ini dia, lihat sus kita membumbung tinggi teman-teman, lumayan ya, lumayan tinggi. Nanti ini kita udah switch. Maksud saya tadi tuh aku udah switch ya ke api bawah. Lanjut untuk sampai nanti dia matang dan mengembang. Oke teman-teman, kita lanjut ngerjain yang lain karena tadi sus kita masih asik di oven ya, dia naik-naik gitu. Kita biarin aja dulu. Kemudian flying kita udah jadi juga. Di sini aku akan mulai ngeracik untuk adonan sosis Solo. Jadi kalau dihitung-hitung tadi waktunya ya teman-teman. Jadi persiapan untuk bikin sus itu kurang lebih 15-20 menit gitu ya sampai menjadi adonan. Kemudian nyetaknya sekitar 10 menitan dan itu kita bakalan nunggu sekitar 40 menit di oven untuk susnya ya. Jadi udah makan waktu sekitar 1 jam ya kurang lebih tadi teman-teman untuk proses pembuatan susnya aja.
1 jam sudah dengan flaknya. Dan ini sudah masuk di jam 4, kita langsung bikin adonan. Untuk adonan apa ya teman-teman? Adonan sosis Solo. Untuk 35 butir, 35 butir, 35 pieces, ya Allah. Sumpah teman-teman agak ngantuk ini, ya Allah. Lanjut Tuti, lanjut, semangat. Nah ini aku bikin nih harusnya 35 pieces kan teman-teman, itu pasti akan jadi lebih. Nah itu aku bikin, nggak bisa bikin ngepas banget, takutnya kurang, nanti harus bikin lagi kan males ya. Jadi mending lebih, nanti bisa ditaruh di freezer untuk pesanan selanjutnya, dibekuin gitu ya teman-teman, nggak apa-apa. Atau berbagi sama tetangga-tetangga kesayangan juga bisa ya teman-teman. Lanjut. Sambil ngedadar, sambil ngisiin. Kalau teman-teman bertanya-tanya apakah bisa adonan dadaran itu panas-panas diisiin dengan isian risol maupun isian sosis Solo. Bisa ya teman-teman, bisa banget. Aku sering banget juga kayak gini untuk cepetnya gitu, sat-sat bikinnya. Jadi langsung ngedadar, langsung juga diisiin, nggak apa-apa. Tapi pastikan dadarannya matangnya bagus ya teman-teman. Pastikan dadarannya tipis. Kalau dadarannya tebel, dalamnya suka nggak mateng, kemudian saat dilipat itu akan pecah kaku. Dan pastikan juga bagian kasarnya yang di luar ya teman-teman. Kalau bagian halusnya yang di luar, itu juga rentan pecah pinggir-pinggirannya. Gimana ya? Sebenarnya nggak tahan banget ini buat tidur. Tapi lanjut, kita lanjut sampai selesai. Semangat, semangat. Ini setelah bikin ini ya teman-teman, kita mau langsung aja untuk bikin adonan onde-onde. Cara aku ngelipat sosis Solo, teman-teman bisa lihat ya prosesnya, cara ngelipat aku seperti itu. Jadi tepi-tepinya dulu aku lipat ke bagian dalam, baru ujung bawahnya baru dilipat gulung-gulung-gulung gitu caranya. Di sini aku pakai 1 teflon dan 1 wajan walik ya teman-teman. Apa yang terjadi Bu Tuti? Apa yang terjadi? Itu yang terjadi adalah aku punya cuman 1 wajan walik teman-teman. Yang mau endorse, yang mau kirim-kirim boleh kirim-kirim wajan balik. Tentu saja nanti pasti dipromoin sama Bu Tuti ya, jangan khawatir. Jujur banget Miss Queen gitu nggak punya wajan walik ya. Nah ini sambil ngabisin adonan, kita langsung aja teman-teman kita bikin dulu goreng dulu sosis Solonya. Yang bisa-bisa dikerjain aja lah dulu. Ternyata strategiku itu untuk sambil bikin adonan onde juga nggak bener ya teman-teman. Jadi berubah menjadi beresin aja semuanya untuk sosis Solo. Habis ngedadar, habis diisiin langsung digoreng ya. Ini udah masuk mau subuh teman-teman. Mau subuh, sudah mau selesai 2 menu ya. Alhamdulillah pesanan diambil jam 8, masih banyak waktu. Tenang aja, masih bisa main sosmed dulu, masih bisa chatting temen dulu, atau chatting ayang masih bisa. Jangan ditiru, konsentrasi kerja, ibu-ibu, konsentrasi kerja. Ini jangan lupa dipotong-potong ya, bagian yang nempel-nempel teman-teman. Ini kalau ini ketinggalan. Oh ketinggalan sih. Terlambat ngebalik harusnya ya teman-teman. Karena aku tadi tinggal cuci tangan dulu, terus habis cuci tangan langsung kelupaan malah cuci piring. Jadi harusnya setelah ini masuk ke dalam penggorengan si sosis Solo itu harus langsung dibalik-balik. Bukan dibiarin kering dulu baru dibalik. Ini salah prosedur ya teman-teman.
Nah, lanjut sosis Solo udah sesi terakhir, kita langsung untuk bikin adonan onde-onde. Di sini aku pakai campuran tepung beras ya teman-teman, tepung beras dan juga gula pasir. Ini kita larutin dulu dengan air panas supaya tepung berasnya itu agak matang ya teman-teman. Jadi kalau onde-ondenya sudah dingin, onde-ondenya nggak akan keras alot karena ada kandungan tepung beras, tapi justru sebaliknya onde-onde jadi kokoh. Kalau dia masih panas itu suka ada keras gitu, agak kriuk dikit kulitnya, di dalamnya lembut. Begitu teman-teman. Nah, sementara tadi sudah ngaduk-ngaduk itu onde-onde tepung beras, itu dirapiin dulu tadi sosis Solonya. Sudah selesai ya teman-teman, itu sesi terakhir dan lanjut untuk ngeracik onde-onde. Oh ya, info buat teman-teman, semua kue-kue yang ada di konten ini teman-teman sekedar info buat teman-teman, ini udah ada kelasnya ya, ada kursus online-nya teman-teman. Nah kalau yang onde-onde masuk ke di kelas takjil 1. Kelas takjil itu terdiri dari 5 materi, ada kueku, ada juga getas, gemblong, onde-ondenya aja ada 3 macam ya. Jadi satu materi itu terdiri dari 5 menu dan 5 menu itu masing-masing juga ada tambahannya masing-masing ya teman-teman. Kayak kueku 2 macam kueku. Terus ini onde-onde aja juga ada 3 macam onde-onde di situ di kelas itu. Silakan nanti hubungin ya nomor telepon yang ada di deskripsi. Ini langsung aja kita isi dengan isiannya kacang hijau yang sudah aku pulung-pulung tadi ya teman-teman, dipulung-pulung dulu sama aku tadi kacang hijaunya. Kemudian setelah di bulat-bulat dipadetin langsung masuk ke wijennya. Jadi kalau adonannya bagus, adonannya lembab, teman-teman nggak perlu nyelup lagi ke air. Jadi nggak perlu untuk nempelin si onde wijennya itu nggak perlu dicelup ke air, langsung aja ya dari adonan masuk ke wijen dia akan langsung nempel. Nempelnya dicemplungin, diawur-awur gitu ya teman-teman, jangan ditempelin satu-satu, please jangan ditempelin satu-satu. Jangan kegabutan kalian nempel onde-onde satu-satu. Bercanda ya, nggak ada orang bikin onde-onde ditempel satu-satu. Itu meme itu di sosmed. Lanjut teman-teman, jadi setelah itu masuk ke wijen, kemudian dipadetin lagi. Langsung digoreng. Nah, goreng onde-onde banyak yang gagal pasti ya. Pasti itu kalau bikin onde-onde pertamanya bagus kadang, tapi berikutnya malah gagal. Atau dari pertama sudah gagal kadang gitu. Jarang sih yang sukses langsung di saat momen pertama bikin sudah jadi gitu ya, jarang ya teman-teman. Nah ini tips untuk goreng onde-onde. Minyaknya nggak boleh terlalu dingin, jadi minyaknya itu harus dalam kondisi agak hangat ya. Jadi kalau onde-ondenya masuk itu ada sedikit gelembung-gelembung gitu, gelembung-gelembung tapi halus, bukan yang meronyos, bukan ngerenyes gitu, tapi gelembung-gelembung sedikit itu tandanya udah bagus. Atau teman-teman bisa pakai termometer ya, termometer minyak itu, termometer untuk cooking baking gini, kurang lebih di panasnya di 50 derajat. Bagus untuk onde-onde. Sementara nunggu onde-onde dia goler-goler sendiri, muter-muter sendiri, aku lanjut untuk mulung-mulungin yang berikutnya. Jadi karena memang kemarin malas ya teman-teman, nggak sempat mulung-mulungin isian kacang hijau, jadi aku langsung mulungin sekarang sambil ngegoreng sambil mulung-mulung dan beresin. Jadi setelah ini selesai, siap-siap konsentrasi untuk ngaduk-ngaduk
adonan onde-ondenya ya teman-teman. Pokoknya terserah teman-teman, bebas lah, sesuai selera aja gimana time manajemennya ya yang teman-teman bisa. Time manajemen satu baker dengan baker yang lain itu nggak sama, meskipun dia membuat menu yang sama persis, misalnya sama-sama menunya 3 macam seperti yang aku bikin, baker lain belum tentu time manajemennya sama dengan aku gitu ya teman-teman. Sama juga dengan teman-teman, bebas aja, jangan tergantung sama kontennya Bu Tuti. Ambil positifnya aja, kalau misalnya nggak cocok, nggak apa-apa, di skip aja ya teman-teman. Lanjut, kita aduk-aduk, kalau sudah berhenti dia golar-goler gitu, kita aduk-aduk apinya, suhu api setelah, maaf teman-teman, setelah onde-ondenya itu mekar dan kokoh, teman-teman bisa gedein dikit apinya. Jadi biar nggak lama, biar nggak tua di depan kompor goreng onde-onde teh. Jadi gedein dikit apinya, kemudian setelah berwarna coklat seperti itu kita angkat. Dan ini dia onde-onde kita teman-teman, cakep ya, sudah selesai. Ini di jam kurang lebih jam 7, jam 7-an sudah selesai 3 menu. Ada sus, kemudian sosis Solo dan juga onde-onde siap untuk diambil. Meskipun dadakan teman-teman beres, teman-teman lihat seperti tadi ya, dimulai di jam 2:30 dan kelarnya tepat waktu di jam 7. Sambil kita ngebungkus-bungkus sambil dengar lagu-lagu gitu ya teman-teman. Senengnya beres kerjaan hari ini meskipun males banget, bahagia bisa mengalahkan rasa malesnya ya teman-teman. Oh ya, sudah sampai mau finish ini videonya, aku belum menyapa teman-teman. Terima kasih ya sudah pada nemenin Bu Tuti masak-masak. Terima kasih semuanya sudah setia menonton sampai video ini selesai. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru aja melihat channel ini, jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen ya teman-teman sayang. Jangan lupa dukungannya juga. Bisa loh kalian kasih super thanks kalau cinta banget sama channel Dapur Kue Sabin. Ini dia hasilnya, ini onde-onde sisa adonan teman-teman. Aku bikin dalamnya tuh unti kelapa. Enak loh ternyata onde-onde unti kelapanya tuh. Kemudian aku juga bikin yang coklat. Nah yang coklat ini aku masukin DCC aja. Beneran enak, teman-teman harus coba ya. Jadi teman-teman bikin onde-onde isiannya DCC coklat aja, hati-hati cuman pecah-pecah karena DCC-nya itu harusnya dicincang dulu ya teman-teman supaya dia nggak nusuk-nusuk kalau dia berbentuk kotak-kotak. Dipotong kotak-kotak. Enak banget ini onde-onde coklat kita. Harus di-recook ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa ya kita sharing cerita-cerita di kolom komentar. Teman-teman yang subscriber lama, terima kasih banget, sayang kalian sudah selalu setia menunggu konten-konten dari Dapur Kue Sabin, setia dengan Bu Tuti yang males ngonten, yang kadang seminggu muncul sekali videonya, kalau rajin kadang muncul setiap hari, ya kan? Nyebelin kan ya? Pokoknya terima kasih teman-teman, aduh seneng rasanya beres juga konten hari ini. Ini padahal juga pesanannya sudah agak lama ya, late post, late publish ini mah teman-teman. Lanjut, ini kerjaan terakhir kita bungkus onde-ondenya dengan plastik OPP. Di sini aku memakai plastik OPP ukuran 10 kali 10 ya teman-teman. Jangan lupa diselipin tempelan stiker thank you supaya lebih cantik lagi. Ini dia pesanan hari ini, Solo sus dan onde-onde kita. Alhamdulillah. Semoga usaha teman-teman juga rame ya, selalu bertambah pesanannya.
Nah ini dia ada nyempil juga, aku kemarin pagi bikin PY, ini PY Seroja. Oh iya kelasnya ada teman-teman, sok daftar. Kita bikin PO-an Seroja ya. Teman-teman boleh daftar, ada nomor WA-nya nanti di kolom deskripsi untuk kelas Seroja. Dimulainya nanti pada tanggal 10 Juli ya teman-teman. Jangan lupa selalu nyalain lonceng untuk tahu video-video terbaru dari dapur kue Sabian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.